Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel MJH, Pembangunan Pertanian, episode kedua. Saudara sekalian, pada kesempatan ini topiknya adalah manfaat kegunaan daripada pertanian, kegunaan manfaat daripada pangan secara keseluruhan. Saudara sekalian, jadi membangun pangan itu ada sektor pertaniannya. Dan kemudian pangan ada sektor pertaniannya, ada kelautan perikanannya, dan juga ada di kehutanan. Nah, saya ingin mengajukan apa saja sih peranan, manfaat, kebaikan daripada pertanian ini. Saudara sekalian, yang pertama, kita kan sebelum saya melanjutkan, kita kan kepada episode yang lalu kita kan sudah membahas bagaimana pertanian itu ada hulu, ada tengah, ada hilir, ya. Selalu seperti begitu. Ada prosesnya di hulu, penyiapannya, input-input, kemudian ada di tengah dan hilir. Tentu saudara-saudara sekalian sudah paham itu untuk seperti pertanian perkebunan, pertanian pangan, hortikultura, dan kemudian. Nah, tetapi kalau perikanan tangkap, tadi budidaya perikanan sama. Kalau tangkap, modalnya sudah ada di laut itu ikan, kemudian tinggal pergi ditangkap. Jadi fungsi produksinya, biayanya adalah biayanya bagaimana biaya menangkap yang sudah ada itu. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Nah, oleh karena itu harus dijaga kelestarian daripada ikan ini agar supaya selalu laik untuk atau cukup untuk ditangkap. Tidak bisa berlebihan agar tidak terkuras. Nah, itulah karena juga kita kelautan, laut kita yang begitu besar. Kan Indonesia adalah negara kelautan, begitu luasnya. Dengan demikian tidak mudah untuk kita menjaga dan mengamankan daripada laut kita, sehingga terkadang ada kapal asing masuk ke teritorial kita dan menangkap ikan yang ada di kita. Itu, saudara. Nah, kali ini apa manfaat daripada pembangunan pertanian itu, pembangunan perikanan kelautan itu, pembangunan kehutanan itu? Saudara sekalian, yang pertama adalah kita untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi manusia. Jadi tadi atau pada episode yang pertama saya sudah sampaikan bahwa makanan itu adalah untuk hidup manusia. Namun di pertanian kehutanan itu tadi ada juga untuk persyaratan seperti misalnya rumah, ya, yang dari papan, dari kayu, dari atapnya segala dan lain, dan kemudian memetik hasil di hutan untuk memberikan untuk dipakai baik untuk konsumsi langsung maupun untuk keperluan manusia lain. Intinya adalah pangan itu bagaimana untuk memenuhi makanan, asupan, gizi, vitamin yang diperlukan oleh tubuh sehingga casing tubuh ini tetap bugar dan nyawa kita tetap berlangsung sebelum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu kalau pangan, makanan itu sudah pasti sumber kecerdasan. Makanan itulah yang sari-sari makanan itu yang kemudian ke otak, yang memberikan asupan pada otak, kemudian otak itu bisa berpikir, bisa lebih cerdas. Makanan yang bagus ya tentu berkorelasi positif atas kecerdasan daripada otak. Tentu banyak variabel lain, artinya misalnya aspek genetik dan lain. Nah, kemudian kecerdasan. Dan untuk pertumbuhan fisik, ya, coba lihat bagaimana pertumbuhan fisik. Ada memang sudah sedemikian dari sononya, bibitnya memang agak kecil-kecil, ada menengah, ada besar. Tetapi kalau Bapak membandingkan bagaimana itu orang besar itu kalau makan itu porsinya 2 piring yang kemudian terdiri dari berbagai lauk, nah itu semuanya untuk visi, untuk apalagi orang yang atlet, ya, apalagi orang misalnya yang atlet-atlet keras seperti tinju, itu asupan makanannya itu sungguh-sungguh tinggi. Kemudian saudara sekalian, sebagai mata pencaharian,
Jadi, mengusahakan pangan itu bukan gratis, tetapi diusahakan dengan mekanisme usaha, dengan mekanisme bisnis, dengan upaya yang ada cash flow-nya, ada tenaga, ada uang yang masuk di situ. Nah, sehingga kalau kita mengerti melaksanakan pertanian, yaitu kita bisa mendapatkan hasil yang kita jual, yang kemudian itu menjadi penghasilan kita untuk kebutuhan kita. Nah, kemudian berarti mata pencarian, mata pekerjaan, jenis pekerjaan, dan juga mendapatkan pendapatan, mendapatkan penghasilan di situ. Bagi orang yang punya sawah, dia mendapatkan penghasilan daripada hasil-hasil sawahnya. Karena sawah itu berproduksi, dari kebun-kebun berproduksi, dan seterusnya peternakan berproduksi. Di situ berarti pencarian. Di situ ada gembalanya kalau misalnya sapi, ada tukang rumputnya, ada tukang kebunnya, ada semuanya. Itu kemudian ada semua fasilitasnya, manajemennya di situ, dan semua orang bekerja di situ untuk mendapatkannya hasil tadi. Berarti itu adalah mata pencarian. Itu manfaat. Yang kedua adalah tentu membuka lapangan kerja. Saudara sekalian, 40 juta kan rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian tadi. Anda bisa membayangkan itu. Oleh karena itu, sektor pertanian itu sekalipun kontribusinya terhadap PDB ya kira-kira 10 sampai 15%, tetapi penyerapan tenaga kerjanya yang terbesar, terbanyak. Anda bisa membayangkan. Jadi tidak berkorelasi positif daripada kesempatan kerja dan juga daripada penghasilan, daripada kontribusi baik terhadap income per kapita maupun terhadap PDB atau struktur perekonomian wilayah. Itu kemudian sekaligus kalau kita bergerak di bidang pertanian itu mengentaskan kemiskinan. Karena umumnya petani, ya orang miskin yang banyak itu ada pada petani, ada pada nelayan, ada pada pekebun, ada pada penghutan itu. Ya, orang miskin yang banyak di situ tadi karena nilai tukar daripada produksinya dengan kebutuhannya itu tidak seimbang. Cenderung hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani-petani itu relatif lebih rendah dibandingkan barang-barang yang akan dibeli. Kemudian peranan yang kedua, saudara sekalian, peranan yang berikutnya adalah sebagai bahan baku industri. Ya. Jadi pangan itu adalah bahan baku industri. Jadi industri yang berbasis pangan, industri yang berbasis pertanian. Kelapa sawit diolah menjadi minyak, ya. Kemudian gandum diolah menjadi terigu, kemudian ini diubah dan seterusnya, itu bahan bakunya. Dan itu saudara-saudara sekalian sebagai bahan baku industri berarti kalau tidak ada produksi di pertanian, di pangan itu ya juga industri bergerak di industri itu bisa mati karena tidak ada inputnya, tidak ada bahan bakunya. Itulah yang disebut kaitan antara sektor. Ini kalau industri kaitannya ke hulu namanya pertanian. Dan kalau pertanian ke industri itu kaitannya ke hilir. Nah kemudian juga pangan itu adalah energi alternatif. Bapak membayangkan tebu itu seperti kalau kita di Eropa Timur ya, itu kalau harga gula lagi turun, prediksinya akan turun, maka dirubah menjadi etanol, dirubah menjadi bahan baku untuk dirubah menjadi energi alternatif. Jadi sekarang ini bersaing antara ya pangan itu merupakan persaingan antara makanan manusia, pakan ternak, dan energi. Anda bisa membayangkan. Semua pangan itu memang kan pangan saudara sekalian yang diasup ke manusia kan untuk energi manusia. Berarti dia juga bisa menjadi energi untuk mobil atau bahan bakar untuk mobil, termasuk bahan bakar untuk semua yang bergerak yang menggunakan dari bahan bakar itu. Nah, kemudian sebagai sumber devisa, kita ekspor, ya, kita selalu mengusahakan net ekspor lebih besar daripada impor. Ini memang adalah sumber devisa. Tadi sumber pendapatan PDB, ya, gross
domestik bruto, PDB, produk domestik bruto, dan kemudian net impor ekspor berarti menghasilkan devisa. Kita mengekspor, kita kan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, ya kan? Nah, itu kan dapat memasukkan dana. Sekalipun kita di pangan terkadang seperti bawang putih kita mengimpor, kedelai kita mengimpornya. Nah, kemudian dengan pangan ini saudara sekalian, karena semua memerlukan pangan, itu maka dia menjadi alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa dengan keterjaminannya pangan, beras, ada jagung, ada kedelai, ada bawang putih, ada bawang merah, ada gula, ada minyak, ada daging ayam. Itu alat pemersatu bangsa dalam pemahamannya. Dengan supply kita yang bagus, itu sungguh-sungguh terasa bahwa kita ini menjadi satu bangsa yang besar, yang sama-sama satu keluarga besar, sama-sama dapat makan dengan baik di negeri tercinta ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wujud budaya bangsa. Pertanian itu namanya agriculture. Itu adalah budaya. Jadi saudara sekalian, bergerak di bidang pertanian itu adalah melanggengkan daripada budaya kita, bagaimana proses alamnya dari berproses menjadi bahan yang kita tanam, kemudian memproduksi sesuatu. Itu semuanya adalah wujud daripada budaya bangsa. Nah, sebaliknya jangan lupa bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak asasi manusia, semua orang berhak dapat makan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Maka pangan itu adalah hak asasi manusia. Semua wajib makan. Semua pemerintah harus memberi makan kepada seluruh masyarakatnya. Tidak ada yang tidak makan. Itu diatur di dalam konstitusi. Dan hak asasi manusia itu untuk makan. Itulah sebabnya kalau kita tidak memproduksinya atau tidak cukup, itu terkadang luar negeri mengatakan itu kan untuk memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Kita kirim beras kita ekspor dan lain-lain dari luar negeri. Nah, kemudian juga kalau pangan ya sudah menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Kalau kita ketersediaan pangan dengan baik, itu harga diri, harkat bangsa. Malu kalau kita kan kekurangan makan. Malu kalau ada rakyat kita kelaparan. Oleh karena itu, ya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang prospektif, itu pangan merupakan harga diri dan martabat bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum